Oke, halo guys, welcome back di Iseng Review. Dan kali ini aku bakal review buku lagi dari Asian Lit atau Asian Literatur dari Jepang. Dan bukunya adalah The Newcomer oleh Keigo Higashino. Nah, jadi buku ini itu genrenya apa? Buku ini itu genrenya mystery thriller. Dan di buku ini kita akan mengikuti seorang detektif yang bernama Detektif Kaga. Nah, jadi sebelumnya buat kalian yang belum tahu, Keigo Higashino ini salah satu penulis dari Jepang yang udah lumayan punya nama lah di genre detektif, mystery thriller, pembunuhan-pembunuhan gitu. Nah, ini kalau nggak salah novel seri ketiganya. Dan aku baru baca buku ini sekitaran ini agak lama sih, 2 mingguan sih. 2 mingguan baru selesai. Dan ya seperti biasa pengalaman bacaku adalah saat di KRL karena lumayan lama ya dari kos-kosan sini ke tempat magangku. Dan ya jadi baca-baca aja. Dan pengalaman bacanya sih menurutku santai banget, enak. Karena dari aku sendiri juga lumayan ngefans tentang cerita-cerita pembunuhan misteri gitu. Dan aku sendiri juga sharing pengalaman baca buku ini bareng di komunitas baca bareng Tangerang. Waktu itu pernah sekali di bulan Juli akhir. Jadi ya itu buku ini menurutku keren sih dan bagus aja buat dibaca. Oke, kita masuk ke segmen blurb ya. Detektif Kaga Kyoichiro baru dipindahkan ke Nihonbashi, Tokyo. Ia memang pendatang baru, tapi sangat berpengalaman menangani kasus kriminal. Ia bergabung dengan tim untuk menyelidiki pembunuhan seorang wanita. Semakin terlibat dalam kasus itu, semakin banyak tersangka baru bermunculan. Bahkan hampir semua orang yang tinggal dan bekerja di distrik Nihonbashi memiliki motif sebagai pelaku. Agar si pelaku tertangkap, Kaga harus mengurai seluruh rahasia di sekitar hidup manusia yang rumit, masa lalu korban, sejarah keluarganya, dan hari-hari terakhir hidupnya yang merupakan kunci dalam membawa Kaga kepada si pelaku. The Newcomer merupakan novel dari seri Detektif Kaga karya Keigo Higashino. Nah, itu blurb atau sinopsis dari buku fiksi yang satu ini. Gimana? Kalian makin tertarik gak nih buat cobain baca buku ini? Kalau belum, ayo lanjut ke hal-hal menarik yang ada di buku The Newcomer ini. Oke, untuk hal-hal menarik, dari aku pribadi nemunya 4. Apa aja? Yang pertama, dari buku The Newcomer ini yang genrenya fiksi, itu perspektif karakternya banyak banget. Jadi di buku ini sebanyak halaman 304 ya. 304 halaman, yang mana lumayan banyak ya. Dan dibagi jadi 9 bab. Nah, per bab ini kita itu menggali atau mengikuti cerita karakter MC, main karakter si detektif Kaga buat tadi menelusuri karakter-karakter yang berbeda-beda. Jadi misal di bab 1 ada detektif Kaga menelusuri sebuah keluarga yang jualan roti gitu. Di bab 3 menelusuri sahabat korban pembunuhannya. Di bab 5 dan seterusnya beda-beda. Jadi seru gitu, unik kan, perspektifnya baru terus, variasinya baru terus. Tapi plot alur ceritanya itu tetap maju guys. Jadi jangan salah, buat setiap kali ganti karakter plotnya tetap maju. Nah, itu yang keren sih menurutku. Caranya nyambungin itu mikir banget pasti ya penulisnya ya, Keigo Higashino. Terus yang kedua, tokoh MC-nya, tokoh main karakternya, Detektif Kaga. Ngerasanya kalau Detektif Kaga nih termasuk detektif yang santai banget gitu. Jadi
Kalau kita kepikiran detektif biasanya apa sih? Formal bajunya, terus kaku bahasanya. Nggak kaku ya, gimana ya? Penekanannya gitu kencang gitu kan. Interrogatif. Nah, si detektif Kaga ini 180 derajatnya. Dia santai banget, pakai baju kasual gitu. Nanya-nanyanya kayak kenalan gitu, kayak temen yang kenal atau orang baru yang mau berusaha kenalan sama tersangkanya. Jadi kayak, lah ini detektif santai amat gitu. Nah itu kesannya detektif Kaga tuh yang meninggalkan impresi keren gitu. Nah terus juga dia itu moralnya tinggi banget, jadi sangat peduli terhadap orang-orang yang meskipun dia selidiki ya. Jadi kayak, nah ini di salah satu bab juga ya, agak spoiler ya jadinya, gak apa-apa lah ya. Di salah satu bab juga itu dia ngunjungin satu keluarga yang jualan toko roti gitulah, roti apa gitu aku lupa di dalam ini, pokoknya roti. Terus si detektif Kaganya itu kayak sampai saking moralnya tinggi banget, saking pedulinya dia tuh kayak setelah selesai interogasi, setelah selesai tanya-tanya gitu, dia masih kayak, aku beli ya buku ini, aku beli ya roti ini, di bab-bab selanjutnya. Jadi kayak anggap yang di toko roti itu bab 1 ya. Terus di bab 2 atau bab 3 tuh dia ke orang yang mau ditanyain lagi sambil bawa roti yang dia beli dari toko di bab 1. Jadi kayak, wih, ada kayak continuity-nya gitu loh, kayak keren aja gitu. Dan ya itu yang kedua. Yang ketiga, pembahasan motif dan pengenalan per karakternya itu cukup mudah dicerna. Jadi setiap kali sebuah karakter dikenalkan di bab baru, itu selalu kayak dikasih latar belakangnya dulu oleh penulisnya. Jadi selalu nggak ngebuat kita bingung satu, dan ngebuat kita punya apa ya, istilahnya konteks gitu loh, konteks yang cukup relevan buat peduli sama karakter yang dikenalin gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, endingnya memuaskan banget. Kan kalau ending memuaskan tuh enak ya, kayak baca buku udah struggle berhari-hari, endingnya anjir bagus banget gitu. Jadi ya puas banget endingnya, masuk logika, dan dijelasin jawabannya kenapa anggap si B itu pelakunya, dijelasin secara runtut gitu loh, secara timelinenya tuh dijelasin gitu. Secara timeline, secara motif dijelasin, terus secara senjata pembunuhan dijelasin, secara dari saksi dijelasin. Keren banget sumpah, lengkap, paket lengkap. Endingnya tuh jawaban paket lengkap dari pertanyaan dalam pembunuhannya siapa. Oke, itu hal-hal menarik dari buku The Newcomer, pembunuhan di Nihonbashi. Sekarang kita masuk ke segmen buku ini recommended or not. Sebenarnya recommend atau enggak kan subjektif ya. Cuman menurutku ini recommend, meskipun agak mahal ya, 93.000 di Gramet, agak mahal. Tapi ya ada kualitas, ada harga kan. Nah jadi, balik lagi, kenapa recommend? Karena kita tuh sebagai pembaca dibuat ikut berpikir kritis juga. Dan berpikir kritisnya tuh nggak terlalu rumit gitu loh. Jadi kayak nggak bikin pusing juga. Nggak sampai yang berpikir pusing banget kayak buat skripsi gitu loh. Karena alurnya kan tadi juga udah ditentuin kan sama penulisnya. Plotnya tuh maju terus, dan kita kayak ngikuti kereta plotnya aja. Cuman agak mikir-mikir dikit gitu. Karena penasaran kan, siapa nih yang bunuh nih? Bener yang karakter ini nggak? Atau bener karakter B atau karakter C yang dikenalin di bab-bab selanjutnya?
Nah, itu yang ngebuat unik sih menurutku dari buku The Newcomer ini. Makanya rekomen menurutku. Dan bacaannya sih lumayan santai ya guys isinya ya. Karena bukan yang dark banget. Pembunuhannya malah agak bawang guys. Agak bawang ini buku ini. Karena apa ya, banyak mengincludekan emosi buat peduli ke karakter-karakter yang ada di dalam buku ini. Ya, kurang lebih kayak gitu guys. Untuk review buku kali ini, biar nggak kepanjangan, udah segitu aja, udah cukup sih harusnya ya. Terus, itu aja. Semoga dari review ini ada manfaatnya. Atau kalian mungkin tertarik buat beli buku The Newcomer ini. Dan oh ya, buat next review mungkin kalau ada suggestion boleh silahkan komen aja di YouTube atau di DM aku. Dan oke, udahlah itu aja. Terima kasih udah nonton sampai akhir, terima kasih udah dengerin sampai akhir. See you lagi di iseng review selanjutnya, dan have a good day. Sampai diabetes. Oke.